Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Munawwarah Tahir, NIM D022038. Di sini saya akan memaparkan cara instalasi dan manajemen mesin virtual menggunakan Proxmox FE. Nah, yang pertama itu ada nama dan sistem operasi mesin virtual. Yang pertama itu ada namanya. Kita di sini mengisi kolom ini untuk memberikan nama pada sistem mesin virtual yang sedang dibuat. Nama ini akan digunakan untuk mengidentifikasi mesin virtual tersebut di dalam VirtualBox. Yang kedua itu tipe. Di sini kita bisa memilih jenis sistem operasi yang akan diinstal pada mesin virtual. Contohnya Linux dengan 64 byte. Yang selanjutnya itu folder. Kita perlu menentukan lokasi di hard disk di mana file konfigurasi mesin virtual akan disimpan. Selanjutnya itu ukuran memori. Ukuran itu tentukan jumlah RAM atau memori yang akan dialokasikan untuk mesin virtual. Semakin besar RAM yang diberikan, semakin baik kinerja mesin virtual, tetapi juga akan memakan lebih banyak sumber daya komputer host. Nah, langkah selanjutnya yaitu virtual hard disk. Jendela ini memungkinkan untuk mengkonfigurasikan spesifikasi hardware dari mesin virtual yang akan dibuat. Di sini kita dapat menentukan jumlah inti prosesor virtual yang akan dialokasikan untuk mesin virtual. Semakin banyak inti prosesor, semakin baik kinerja mesin virtual, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan banyak komputasi. Selanjutnya yaitu pengaturan jaringan network. Di sini kita mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk mesin virtual. Pertama, adapter saat itu interface jaringan utama yang biasanya digunakan untuk menghubungkan mesin virtual ke jaringan. Kalau attach to, opsi ini menentukan bagaimana adapter jaringan yang akan terhubung. Beberapa pilihan umumnya adalah bridge adapter, yaitu menghubungkan mesin virtual langsung ke jaringan fisik sehingga mesin virtual memiliki alamat IP sendiri dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Cara selanjutnya itu klik menu mulai atau start. Proses yang selanjutnya itu proses instalasi Proxmox. Pada bagian ini terdapat tahap-tahap awal proses instalasi Proxmox FE 8.2. Proses instalasi ini melibatkan berbagai langkah teknis seperti memuat kernel, memuat driver, dan mengkonfigurasi jaringan. Tampilan terminal menunjukkan bahwa proses instalasi sedang berjalan dengan lancar dan memberikan informasi yang berguna bagi pengguna yang ingin memantau perkembangan instalasi. Selanjutnya yaitu lanjutan proses instalasi. Proxmox FE Installer and User License Agreement atau YULA secara jelas menunjukkan bahwa kita sedang berada pada tahap persetujuan perjanjian lisensi sebelum melanjutkan proses instalasi. Selanjutnya itu klik next. Selanjutnya lokasi dan waktu proses instalasi Proxmox. Nah, pada tahap ini installer Proxmox FE meminta untuk memilih beberapa pengaturan awal, yaitu negara. Negara yang akan kita pilih digunakan untuk menentukan server terdekat untuk mengunduh file-file instalasi. Ini akan mempercepat proses unduhan dan membuat pembaruan lebih stabil. Zona waktu yang kita pilih akan digunakan untuk mengatur waktu sistem pada Proxmox FE. Pengaturan ini penting agar waktu pada sistem sesuai dengan waktu sebenarnya di lokasi. Selanjutnya itu tata letak keyboard. Pilih tata letak keyboard yang sesuai dengan keyboard yang kita gunakan. Ini akan memastikan bahwa karakter yang kita gunakan nanti akan muncul dengan benar di layar. Langkah selanjutnya itu administrator dan alamat email pada proses instalasi Proxmox FE. Nah, halaman ini merupakan langkah penting dalam proses instalasi Proxmox FE. Pastikan kita menggunakan kata sandi yang kuat dan memberikan alamat email yang valid agar dapat mengelola sistem Proxmox FE
dengan aman dan efektif. Selanjutnya itu konfigurasi jaringan manajemen pada proses instalasi Proxmox FE. Nah, pada tahap ini kita diminta untuk mengkonfigurasi jaringan yang akan digunakan untuk mengelola server Proxmox FE setelah instalasi selesai. Konfigurasi jaringan ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana kita dapat mengakses dan mengelola server Proxmox FE melalui antarmuka web. IP address-nya itu atau CIDR itu adalah alamat IP utama dan netmask untuk server Proxmox FE. Alamat IP ini akan digunakan oleh perangkat lain di jaringan untuk mengakses server Proxmox FE. Gateway ini adalah alamat IP gateway atau router yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih besar, misalnya internet. DNS server ini adalah alamat IP server DNS yang akan digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Nah, langkah selanjutnya itu ada summary pada proses instalasi Proxmox FE. Pada tahap ini, installer Proxmox FE menampilkan semua pengaturan yang telah dipilih sebelumnya. Hal ini bertujuan agar kita dapat memeriksa kembali semua pengaturan sebelum proses instalasi benar-benar dimulai. Langkah selanjutnya itu welcome screen pada proses instalasi Proxmox FE. Nah, halaman ini memberikan gambaran umum tentang apa itu Proxmox FE dan fitur-fitur utamanya. Itu ada open source, di mana Proxmox FE ini adalah perangkat lunak sumber terbuka, artinya kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Ini berarti kita dapat menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan Proxmox FE secara bebas. Ada enterprise ready. Proxmox FE ini dirancang untuk digunakan dalam lingkungan produksi yang besar dan kompleks. Ia menawarkan fitur-fitur seperti clustering, backup, dan live migration yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam lingkungan bisnis. Selanjutnya itu central management. Proxmox FE ini menyediakan antarmuka web yang terpusat untuk mengelola semua virtual machine dan kontainer. Clustering. Proxmox FE memungkinkan membuat cluster dari beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja. Online backup. Proxmox FE ini menyediakan fitur backup online untuk melindungi data virtual machine. Live migration. Fitur ini memungkinkan Anda memindahkan virtual machine yang sedang berjalan dari satu host ke host lain tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan. Container virtualization. Proxmox FE ini mendukung container virtualization yang memungkinkan Anda menjalankan beberapa sistem operasi yang terisolasi dalam satu kernel Linux. Full virtualization. Proxmox FE ini juga mendukung full virtualization menggunakan KVM yang memungkinkan Anda menjalankan sistem operasi virtual yang sepenuhnya terisolasi. Selanjutnya itu log proses instalasi Proxmox FE. Log ini menampilkan secara detail langkah demi langkah yang terjadi selama proses instalasi Proxmox FE. Ini ada selanjutnya itu halaman login. Yang pertama itu buka Chrome, tuliskan alamat IP, maka akan muncul kotak dialog login. Diisi kotak dialog tersebut, kemudian pilih login. Selanjutnya itu ada halaman login. Nah, untuk mengakses dan mengelola virtual machine yang telah dibuat, kita perlu login ke antarmuka web Proxmox FE. Username-nya itu kolom untuk memasukkan nama pengguna. Pada contoh ini nama pengguna default-nya adalah root. Password-nya itu kolom untuk memasukkan kata sandi. Rel-nya itu menunjukkan jenis autentifikasi yang digunakan dalam hal ini adalah Linux RAM Standard Authentication. Language-nya itu pilih bahasa yang digunakan untuk pada antarmuka, dalam contoh ini adalah bahasa Inggris. Save username, opsi untuk menyimpan nama pengguna secara otomatis. Login itu tombol untuk memulai proses login. Nah, selanjutnya itu dashboard utama dari Proxmox FE. Dashboard Proxmox FE ini memberikan tampilan yang komprehensif tentang lingkungan virtualisasi. Yang itu server menunjukkan server Proxmox FE yang sedang kita akses. Data center menampilkan daftar data center yang ada.
Node-nya itu menunjukkan node atau host fisik yang menjalankan proses FI. Storage menampilkan daftar storage yang tersedia. Task menampilkan daftar tugas yang sedang berjalan atau telah selesai, seperti memulai atau menghentikan virtual machine. Elemen yang penting perlu yang diperhatikan itu adalah tipe, deskripsi, uptime. Nah, langkah selanjutnya itu storage pada antarmuka web Proxmox FI. Storage lokal ini, bagian ini menunjukkan lokasi penyimpanan yang berada secara fisik pada server Proxmox FI itu sendiri. Storage ini digunakan untuk menyimpan file-file ISO, image instalasi sistem operasi, template kontainer, dan data-data yang terkait dengan virtual machine atau kontainer yang dibuat. Node ini merujuk pada server fisik tanpa Proxmox FI diinstal. ISO image, bagian ini menampilkan daftar file ISO yang tersimpan di storage. File ISO ini berisi sistem operasi yang siap untuk diinstal pada sebuah virtual machine. City templates, bagian ini menampilkan template container yang telah dibuat. Backup, bagian ini memungkinkan untuk membuat backup dari data yang tersimpan di storage, memulihkan backup, atau mengunduh backup ke komputer lokal. Cara selanjutnya itu pengunggahan file ISO ke dalam penyimpanan lokal atau storage pada Proxmox FI. Proses pengunggahan file ISO pada Proxmox FI adalah langkah awal untuk membuat virtual machine baru dengan mengunggah file ISO yang berisi sistem operasi yang diinginkan. Kita dapat dengan mudah membuat dan mengelola berbagai jenis sistem operasi virtual pada satu server fisik. Selanjutnya itu mengunggah file ISO Fedora Workstation ke dalam storage Proxmox FI. Bagian ini menggambarkan langkah awal dalam proses membuat virtual machine di Proxmox FI, yaitu mengunggah file ISO sistem operasi yang diinginkan. Dengan mengunggah file ISO, kita telah mempersiapkan bahan baku untuk membuat sebuah lingkungan virtual yang menjalankan sistem operasi Fedora. Pengunggahan file ISO ke dalam penyimpanan lokal pada Proxmox FI. Selanjutnya itu pengunggahan file ISO ke dalam penyimpanan lokal pada Proxmox FI. Jendela File Explorer, jendela ini menunjukkan folder di komputer lokal. Kolom ini terisi dengan nama file ISO yang sedang diunggah, yaitu Fedora Workstation. Ukuran file menunjukkan ukuran file ISO yang sedang diunggah, yaitu 2,29 GB. Proses baliknya menunjukkan presentasi proses pengunggahan yang telah selesai saat ini 10,30%, 243,27 MB. Tombol abort, tombol ini digunakan untuk menghentikan proses pengunggahan jika diperlukan. Tombol upload, tombol ini awalnya berfungsi untuk memulai proses pengunggahan, namun pada gambar ini kemungkinan tombol tersebut sudah berubah menjadi abort karena proses pengunggahan sedang berlangsung. Cara selanjutnya itu task viewer. Bagian ini menunjukkan bahwa saat ini sedang berlangsung atau telah selesai sebuah proses penyalinan data di Proxmox FI. Data sedang atau telah disalin dari sumber tertentu ke tujuan tertentu. Informasi lebih detail mengenai proses penyalinan dapat dilihat pada bagian output. Task viewer, jendela ini menampilkan informasi rinci mengenai sebuah tugas yang sedang dipilih. Tugas ini biasanya terkait dengan operasi-operasi seperti menyalin data, membuat backup, atau mengambilkan backup. Copy data, judul dari tugas yang sedang berjalan. Ini menunjukkan bahwa tugas ini sedang menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Output, bagian ini menampilkan output dari proses penyalinan data. Cancel, tombol ini digunakan untuk menghentikan proses penyalinan data jika diperlukan. Status, menunjukkan status dari tugas tersebut, bisa berupa running, completed, atau failed. Download, tombol ini mungkin tersedia jika terdapat file log atau output lainnya yang dapat diunduh. Selanjutnya itu user interface Proxmox FI pada bagian node. Bagian node ini memberikan gambaran umum tentang sebuah node atau server fisik tempat Proxmox FI diinstal.
Node ini menunjukkan nama node atau server. Dalam contoh, node tersebut bernama Proxmox. Opsi yang tersedia di bawah nama node terdapat beberapa opsi yang dapat dipilih seperti Create FM, Create City, Ball Star, Ball Shadow, Ball Suspend, Seal. Untuk membuka terminal Seal pada node tersebut, QEMU GA untuk mengakses antara QEMU guys agent. Informasi storage. Di bawah opsi tersebut terdapat informasi mengenai storage yang terpasang pada node. Dalam contoh ini ada dua storage yang terdaftar, yaitu local dan local VM. Informasi yang ditampilkan meliputi type, description, disk usage, memory usage, dan CPU usage. Selanjutnya itu create virtual machine. Bagian ini menunjukkan bahwa sedang dalam proses membuat sebuah mesin virtual baru. Terdapat tab di bagian atas jendela seperti General, US, System Disk, CPU, Memory, Network, dan Config. Selanjutnya itu ada node, menunjukkan pada node mana FM ini akan dibuat. Dalam contoh ini, VM akan dibuat pada node bernama Proxmox. VM ID. Ini adalah ID untuk unik yang diberikan secara otomatis kepada VM. Dalam contoh ini ID-nya adalah 100. Name-nya itu adalah nama yang diberikan kepada VM. Kalau resource pool, ini adalah fitur yang memungkinkan mengelompokkan beberapa VM ke dalam satu pool untuk menunjukkan sumber daya yang lebih baik. Tombol help. Tombol ini akan menampilkan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang proses pembuatan VM. Advance. Tombol ini akan menampilkan opsi-opsi konfigurasi yang lebih lanjut. Back. Tombol ini digunakan untuk kembali ke langkah sebelumnya. Next. Tombol ini digunakan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Konfigurasi sistem operasi pada proses pembuatan virtual machine di Proxmox FM. Tab operasi sistem pada proses pembuatan VM di Proxmox VE sangat penting karena disinilah kita menentukan dasar-dasar dari sistem operasi yang akan berjalan di sini di dalam VM. Dengan memilih opsi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa VM berjalan dengan stabil dan sesuai dengan kebutuhan. Angka selanjutnya itu konsol dari sebuah virtual machine di Proxmox FE. Pertama itu ada jendela utamanya. Bagian kiri menampilkan struktur navigasi Proxmox FE, menunjukkan berbagai node, storage, dan virtual machine yang ada. Konsol VM. Bagian kanan menampilkan konsol atau terminal dari VM yang sedang aktif. Menu konsol. Di bagian atas konsol terdapat beberapa tombol atau ikon yang memungkinkan untuk mengontrol VM seperti play atau pause, shift, full screen, console, more. Selanjutnya itu tampilan virtual machine. Adapun jendela utamanya itu bagian kiri menampilkan struktur navigasi Proxmox FE. Di sini kita dapat melihat daftar node, storage, dan virtual machine yang ada di lingkungan kita. Konsol VM. Bagian kanan menampilkan tampilan langsung konsol dari virtual machine. Pada contoh ini kita dapat melihat sistem operasi Ubuntu sedang berjalan di dalam VM tersebut. Selanjutnya itu tampilan virtual machine yang sedang berjalan di Proxmox FE. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu masalah penyimpanan pada laptop saat menginstal Proxmox. Instalasi Proxmox sendiri, proses membutuhkan ROM disk yang cukup untuk sistem operasinya, serta untuk menyimpan konfigurasi dan data terkait virtual machine. Setiap virtual machine yang akan kita buat juga membutuhkan ROM disk untuk sistem operasi tamu, aplikasi, dan data yang disimpan di dalamnya. Adapun solusi, tambah kapasitas penyimpanan, sambungkan hard disk eksternal ke laptop, dan gunakan sebagai penyimpanan tambahan. Optimalkan penggunaan ruang. Hapus file yang tidak terpakai.
Hapus file yang tidak lagi digunakan seperti file log yang besar, file cache, dan aplikasi yang tidak terpakai. Pindahkan data ke penyimpanan eksternal yang tidak sering diakses seperti file media ke penyimpanan ruangan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.